Stase 6. Penatalaksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Fatimah Learul Jahra dengan NIM AB 251030. Di sini saya memasuki stase 7, yaitu perawatan bayi sehari-hari. Sebelum melakukan tindakan, kita menyiapkan alat terlebih dahulu, yaitu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Bida. Waalaikumsalam. Silakan Ibu duduk. Sebelumnya perkenalkan Ibu ya, saya Bina Jahra yang berjaga di siang hari ini. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Bida, saya tuh kan kemarin lahiran di rumah sakit. Oh, iya. Itu anak pertama saya. Jadi baru 1 hari. Terus saya di rumah itu kebingungan bagaimana cara merawat bayi itu sehari-hari itu kayak gimana. Karena orang tua saya tuh lagi jauh di rantau di sana. Jadi saya di sini rantau. Sekarang berarti ada keluhan nggak? Kalau saya tidak ada, Oh, cuman nggak ada. kebetulan saya tidak bisa melakukan perawatan yang baik kayak gimana. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan asuhan pada bayi sehari-hari. Nanti Ibu praktekkan di rumahnya ya. Gitu. Sekarang dedenya pakai ASI nggak? Kebetulan pakai. Bagus Ibu ya. Jadi ASI itu makanan yang terbaik buat bayinya gitu. Jadi dalam sehari itu bayi dalam sehari 8 kali menyusui. 8 kali menyusuinya gitu, atau enggak 2 jam sekali, apalagi kan sekarang rawan kuning si dedeknya gitu. Jadi bayi itu ketika misalkan mau dikasih ASI, suruh nangis dulu buat latihan parunya gitu. Kalau sudah nangis baru kasih ASI gitu. Jadi 2 jam sekali, jangan sampai si dedeknya kuning gitu, sambil dijemur juga si dedeknya. Kita lihat dulu dedeknya ya. Coba dedeknya dilihat dulu ya. Pokoknya dede itu harus hangat teteh ya gitu. Walaupun misalkan keadaan di luar ini kan kita mah panas, tapi menurut bayi mah sekarang teh dingin gitu. Terus kalau misalkan teteh juga harus tahu ya, ibu juga harus tahu tanda-tanda kita kayak suhu gitu ya. Nah di si dede yang normal tuh gimana harus tahu gitu. Kalaupun misalkan nggak ada alatnya, ketika misalkan agak panas nih si dedenya, periksain aja ke tenaga kesehatan. Terus untuk tidur si dede sama teteh mau tidur di sini, dede juga harus ikut gitu ya. Jadi jangan disendiriin dulu sekarang sama dedenya gitu. Jadi posisi ketika misalkan teteh mau tidur, dipikir si dede gitu. Jadi ketika misalkan dedenya mau menyusui, kan mudah ya, mudah tinggal menyusui tetehnya sambil tiduran gitu posisinya gitu. Teteh ada keluhan nggak saat menyusui? Nggak ada sih untuk Posisi menyusuinya udah bisa? Ya belum. Oh belum. Pokoknya tetehnya kalau misalkan lagi menyusui ini, perut si dede sama perut kita tuh bertemu. Terus puting teteh sama areolanya harus masuk ke mulut si dede gitu. Jadi sama kita dirangsang dulu gitu. Jadi jangan kalau misalkan si dedenya kayak belum bangun atau apa, nggak apa-apa, langsung dulu pipi atau misalkan pakai puting boleh gitu ya. Yang penting si dedenya buka mulut gitu. Kalau misalkan udah buka mulut, perut dede sama perut ibunya bersentuhan, areola sama putingnya harus masuk biar nggak ada lecet. Selanjutnya, tapi kalau untuk perawatan tali pusatnya ya, ketika mau mandiin kita harus bersih dulu tangannya gitu ya. Tali pusat itu sebenarnya nggak usah dibungkus pakai kasak kayak gini gitu. Jadi ketika mau dimandiin, bersihin aja tali pusatnya gitu. Kalau misalkan mau pakai pampers, di bawah tali pusat, jadi ditilap si pampersnya gini, kayak gini, ditilap. Apalagi kan dede cowok ya, kalau misalkan cowok pipis, misalkan ke tali pusatnya kan suka ke atas, jadi bikin infeksi gitu. Itu jadi gimana caranya? Nggak ada infeksi dalam tali pusatnya gitu. Terus kalau misalkan ada infeksi, tali pusatnya kotor, biasanya demam, ada nanah, bau busuk gitu. Kalau misalkan tiba-tiba si tali pusatnya pinggirnya yang kulitnya kemerahan,
sebetulnya ada demam, bau busuk, terus ada lenah juga, berarti itu ada infeksinya gitu. Jadi harus segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Pokoknya ibu harus tahu tanda bahaya yang harus diwaspadai pada bayi itu ya, tidak mau menyusu sama sekali, adanya kejang tiba-tiba, terus pergerakannya hanya jika dirangsang baru ada pergerakan. Terus napasnya lebih cepat, lebih dari 60 kali per menit, atau napasnya lebih lambat, kurang dari 30 kali per menit. Selanjutnya tarikan dinding dada tuh ke dalam yang sangat kuat gitu ya, terusnya nangisnya merintih. Terus teraba demam, misalkan suhunya lebih dari 38, terus kalau misalkan dingin suhu dedeknya kurang dari 36. Terus nanah yang banyak di matanya itu harus segera diperiksakan ya. Terus tali pusatnya kemerahan kayak tadi yang sudah dijelaskan. Terus dedeknya ada diare, BAB terus gitu ya, lebih dari 5 kali per hari atau 6 kali gitu. Terus tampak kuning dedeknya dan telapak tangan dan kaki tampak kuning. Jadi itu harus segera diperiksakan. Tadi kan sudah diperiksa ya, suhunya bagus, berat badannya juga sesuai gitu ya. Perawatan tali pusat sama posisi menyusui, apakah ibu sudah mengerti? Untuk sekarang alhamdulillah sudah mengerti ya Bu, karena tadi sudah dijelaskan secara rinci sama Ibu ya. Iya. Kalau misalkan ada keluhan apa-apa, ibu boleh datang lagi ke tenaga kesehatan ya. Begitu ibu ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ibu.